Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.1 yang telah saya pelajari. Saya berasal dari kelas 6 Kabupaten Banyuwangi dengan fasilitator Bapak Dr. Nurul Iskandar SPD MMPD dan pengajar praktik Ibu Rianingsih SPD. Berawal dari latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejarah pendidikan Indonesia tidak terlepas dari lahirnya Taman Siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan gerbang kemerdekaan pendidikan Indonesia. Dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran, Taman Siswa memegang teguh 3 semboyan, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi contoh atau teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti di tengah mampu membangkitkan semangat. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar dari pendidikan yang sesungguhnya adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai pribadi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru berperan sebagai penuntun, bukannya menuntut anak agar sesuai dengan keinginan guru. Sebagai pendidik, kita juga tidak bisa melupakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam sesuai dengan lingkungan tempat tinggal siswa, kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan juga harus mampu menciptakan budi pekerti yang baik, karena budi pekerti yang baik akan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan menjadi contoh bagi individu yang lain. Kesimpulan dan refleksi. Pertanyaan pematik 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, sebagai guru saya mendominasi pembelajaran. Saya berperan sebagai subjek dalam pembelajaran dengan metode yang paling umum digunakan, yaitu menerangkan materi di awal pembelajaran, tanya jawab, hingga diskusi. Saya selalu berpendapat, murid-murid saya tidak akan memahami materi yang saya ajarkan jika tidak dijelaskan atau diterangkan terlebih dahulu. Yang kedua, saya memberikan tugas yang sama pada setiap kelas, bahkan setiap individu tanpa mempertimbangkan keragaman potensi dan karakter dari murid. Yang ketiga, target pembelajaran yang ingin saya capai adalah ketercapaian silabus serta terpenuhinya KKM oleh peserta didik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam kelas, walaupun saya membebaskan siswa untuk mengakses materi atau sumber belajar dari internet. Yang kelima, saya kurang memahami perbedaan karakter dari peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Banyak hal yang saya pelajari setelah mempelajari modul 1.1, mulai dari kegiatan mandiri, diskusi dengan teman satu kelompok, pemaparan dari fasilitator maupun instruktur. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses menuntun tumbuhnya anak-anak sesuai kodratnya masing-masing. Pendidikan anak haruslah memerdekakan anak dalam belajar, tetapi sebagai guru harus tetap menuntun mereka agar kemerdekaannya itu tidak menyimpang, apalagi mengganggu kemerdekaan orang lain. Saya mengajar siswa di jenjang SMA, di mana karakter mereka sudah terbentuk sempurna.
maka saya harus memahami bahwa mereka tidak bisa dipaksa untuk mengubah karakter mereka sesuai dengan yang saya inginkan. Di Banyuwangi, kekuatan sosiokultural dapat dijadikan potensi sumber belajar yang efektif bagi peserta didik. Adapun beberapa kekuatan sosiokultural yang telah diterapkan di sekolah saya antara lain, yang pertama, pembiasaan kegiatan keagamaan dengan sholat berjamaah dilakukan untuk menebalkan iman dan takwa peserta didik serta menjalin silaturahmi dengan sesama murid dan guru. Yang kedua, dalam kegiatan keagamaan juga dibiasakan murid-murid untuk menjadi petugas yang mengelola acara secara bergantian, dengan tujuan menggali potensi dari masing-masing peserta didik. Ada yang bertugas menjadi pembawa acara, menyampaikan kultum, membaca qiraah, menyampaikan khutbah Jumat, dan lain-lain. Yang ketiga, setiap hari Jumat diadakan kegiatan infak yang penggunaannya untuk membantu murid-murid yang kekurangan atau terkena musibah, sehingga dari dalam diri mereka timbul rasa ingin berbagi terhadap sesama. Yang keempat, sekolah kami juga mendukung setiap kegiatan yang menampilkan budaya Banyuwangi seperti kegiatan karnaval budaya, festival Gandrung Sewu, dan lain-lain. Pada akhirnya, tujuan pendidikan yang utama adalah mampu membuat budi pekerti anak menjadi lebih baik, serta memiliki profil pelajar Pancasila. Seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik akan senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi individu lainnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Hal paling sederhana yang dapat saya lakukan adalah dengan memberikan porsi lebih banyak kepada peserta didik untuk mendominasi pembelajaran. Yang kedua, salah satu kodrat anak adalah bermain. Saya ingin menciptakan kelas yang menyenangkan bagi peserta didik. Salah satunya dengan memasukkan kegiatan bermain dalam pembelajaran, walaupun agak sulit karena saya mengajar di jenjang SMA. Kegiatan bermain yang bisa saya terapkan sementara ke dalam pembelajaran adalah ice breaking untuk melatih konsentrasi peserta didik serta membuat mereka fokus terhadap pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang saya terapkan harus berpusat pada anak. Salah satunya dengan cara membuat anak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tugas saya sebagai guru adalah mendampingi dan menuntun mereka mencapai tujuan pembelajaran serta memberikan penguatan materi di akhir pembelajaran. Yang keempat, saya harus dapat menyesuaikan pendidikan anak dengan kodrat zaman mereka, membiasakan mereka dengan teknologi dan informasi dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengasah keterampilan abad 21. Yang kelima, selain mengasah kemampuan akademik mereka, harus diimbangi juga dengan budi pekerti yang baik. Hal sederhana yang dapat saya lakukan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjadi contoh yang baik, seperti tidak datang terlambat, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, beribadah tepat waktu, suka berbagi terhadap sesama, serta saling menghormati antar sesama. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan refleksi yang saya lakukan, secara khusus dapat menjadikan saya guru seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan secara umum dapat membentuk murid-murid saya mencapai kemampuan kodratnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.